Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika ala nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang sama hadir pada saat ini, juga saudara-saudaraku yang di luar sana seiman semuslim yang kesemuanya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa rasa kasih sayang Allah Bapak Ibu yang selalu dicurahkan atas nikmat rahmat taufik hidayahnya serta inayahnya kepada semua hambanya. Begitu agungnya Allah selalu memperhatikan kepada semua hamba-hambanya, tidak memandang antara satu sama yang lain, kesemuanya dalam belas kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan atas kehendak Allah Bapak Ibu, kita bisa dipertemukan di dalam suatu majelis ini. Kesemuanya itu atas belas kasih Allah, tanpa ada campur tangan kekuasaan Allah. Mungkinkah kita bisa dipertemukan? Bahwa inilah yang sepatutnya kita harus bersyukur, mensyukuri segala apa yang telah diberikan kepada kita semua. Contoh saat ini dalam keadaan kita semua adalah sehat lahir batin. Ini bukti bahwa Allah selalu mengasihi kepada kita semua. Dengan adanya kita bisa menekuni, mengistiqomahkan di dalam suatu majelis ini. Ini pun berkat atas tauladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan beliaulah kita bisa berbagi di dalam ilmu-ilmu agama, di dalam pengertian, pemahaman, wawasan dan pengetahuan yang mana mungkin kita bisa menggali dan mengkaji. Bukti ini adalah atas perjuangan dan pengorbanannya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di saat bulan ini adalah bulan yang mulia, bulan Rajab. Begitu banyak suatu kisah yang mana di bulan ini penuh keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam setiap langkah kita, di dalam setiap gerakan nafas kita, kalau kita memang mengakui dan selalu menghormat ta'zim kepada baginda Rasulullah, sepatutnya berbanyak akan baca sholawat.
Disitulah letaknya tanda cintanya umat kepada Rasulullah. Satu adalah kita mentauladani sikap kepribadian Rasulullah yang mungkin banyak sering disampaikan oleh saudara-saudara mubalik kita yang tercantumkan di dalam suatu sunnahnya atau hadisnya secara terang, secara tuntunan dalam kinerja kehidupan kita mengarungi di dalam muamalah beribadah secara sosial ataupun langsung secara kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita haturkan salam takdim kita serta sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkinkah kita bisa menyampaikan, kita berbagi suatu ilmu agama yang mana ilmu itu adalah curahan nur ilmi dari Allah Subhanahu wa taala? Maka disitulah sangat berartinya Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Janganlah kita merasa malas ataupun kita enggan untuk menggali suatu pengetahuan, apakah itu di bidang suatu keagamaan atau ilmu pengetahuan di bidang secara keduniaan. Ini patut kita gali, karena suatu amal apapun yang terwujud di dalam perilaku kita ini adalah didasari dengan adanya ilmu, dan standarnya ilmu itu adalah di atas daripada amal kita. Tapi ada yang lebih tinggi lagi adalah iman. Kenapa Baking katakan iman? Kalau kita coba menengok di dalam Al-Quranul Karim ya Bapak Ibu dan saudara-saudaraku semuanya, awal di dalam wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah adalah awal di Mekah. Disitulah tercantum surat keterangan, yaitu disebut surat Makkiyah, yang banyak bab-bab menerangkan permasalahan ketauhidan seseorang atau tingkat keimanan seseorang. Semenjak adanya hijrahnya Rasulullah ke Madinah, maka dikatakan di situ menjadi surat Madinah. Di situ banyak tentang hal-hal menerangkan ilmu. Jadi tiga landasan ini Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, iman adalah fondasinya untuk membuat diri kita akan mengerti, melaksanakan suatu keyakinan atau kepercayaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kuat imannya ditanamkan di dalam jiwa kita, di dalam lubuk hati kita, baru kita menginjak kepada namanya ilmu. Setelah kita mendapatkan pengertian-pengertian ilmu-ilmu Allah, baru menerjemahkan di dalam muamalah kita. Disinilah Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu maaf ya, setiap gerak-gerik perbuatan kita yang secara dohiriyah ataupun secara batinnya ini tidak bisa terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa seperti itu? Allah selalu mengawasi agar hamba-hamba Allah dalam peribadatan ini benar-benar mewujudkan yang menjadi harapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah dicantumkan oleh Allah dengan tegas di dalam kitab suci Al-Quran. Disebutkan
ataupun telah disodorkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Apa kata Allah? Dan sungguh kami, kata Allah, telah menciptakan kamu semua, hamba-hambaku yaitu manusia, dan mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatimu atau hati kita. Dan kata Allah, kami lebih dekat kepadamu daripada urat leher. Jadi ini letaknya Bapak Ibu, setiap muamalah kita, setiap tingkah laku kita, setiap perbuatan kita, di sini selalu dikontrol, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sebagai hamba Allah yang benar-benar kita bisa meneliti dalam setiap gerak diri kita untuk mewujudkan suatu amaliyah, baik itu didasari dengan ilmu itu tadi yang mewujudkan amaliyah, tapi kalau kita diduduki, ditempati, diterjemahkan dengan iman yang benar, insya Allah kita akan selalu mendapatkan suatu hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, kalau melihat konteks dari ayat tadi, coba berbagi untuk mempapar. Satu adalah kalau Bageng umpama berbicara atau menyampaikan, maka Bapak Ibu ya, ini bahasa rileks, bahasa santai. Maka masihkah kita ingin berbuat suatu kesalahan atau kemaksiatan dalam terus-menerus menjalankan? Padahal tidak maukah kita? Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi kita semua. Karena apa? Begitu dekatnya Allah kepada kita. Yang tadi di ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Disitulah dekatnya Allah. Jadi Allah selalu mengawasi diri kita, baik yang zahir maupun yang batin. Letak dari konsep inilah kita harus bisa menerjemahkan berhati-hati. Harus dengan kinerja yang baik secara pola pikir dan perasaan hati nurani yang jernih. Kalau kita percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pastilah kita akan mematuhi apa yang menjadi perintahnya, dan pasti kita mau menjauhi akan apa yang menjadi larangannya. Disitulah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku semuslim seiman yang dirahmati Allah. Maka apa bisa kita lengah dalam satu hari satu malam umpamanya selama dalam 24 jam penuh.
kapanpun dan dimanapun. Kita tidak bisa terlepas dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang paling penting dalam kita mengarungi kehidupan ini. Secara kita bisa melaksanakan amalia-amalia ini secara berinteraksi sesama hamba Allah, ataupun kepada peribadatan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kalau Bakeng mengatakan kita ambil satu langkah yang pertama itu tadi Bapak Ibu. Baru kalau untuk melangkah yang kedua, maaf Bapak Ibu, kita berbagi lagi ya, ini rileks ini. Nanti kajian malam ini sangat rileks, mudah-mudahan bisa diterima dan menjadikan pemahaman dan jadi renungan pada diri kita semua. Tidakkah setiap gerak-gerik langkah suatu amalia kita yang begitu kita kadang kala tidak menyadari di dalam amalia yang zahir ataupun yang batin ini dalam suatu bentuk kebaikan atau keburukan ataupun yang besar ataupun yang kecil, bahkan tidak ada yang tertinggal dalam pencatatannya. Kenapa begitu dalam pencatatannya? Tidakkah saya sambung dengan kalau masalah pencatat pasti ada makhluk Allah yang ditugaskan ya Bu. Contoh penyampai wahyu siapa itu? Kepada Rasulullah adalah malaikat Jibril. Jadi di antara perbuatan kita ini ada yang mengawasi, yang ditugaskan oleh Allah, yaitu sama-sama makhluk, tapi yang diberikan mandat untuk mencatat suatu gerak-gerik amalia kita di dalam baik dan buruknya, besar kecilnya. Ini tidak bisa terlepas, pasti ada pencatat. Jadi menjadi catatan buku istilahnya ya. Disitulah. Maka bagaimana kita bisa lengah dari perbuatan-perbuatan kita kalau kita tidak selalu mengevaluasi diri, berhati-hati. Apakah kita termasuk tergolong dari hamba Allah yang mendapatkan ridho Allah, atau hamba-hamba Allah yang mendapatkan murka Allah? Tidakkah sudah jelas ulaikal ladzina istarau dhalalata bil huda? Pembedanya di antara hak dan yang batil itu pasti ada. Disinilah akhirnya yang kedua pengawasan itu selalu di dalam pengawasan makhluk Allah yang namanya malaikat. Disitulah Bapak Ibu akhirnya disambung suatu ayat yang di Al-Quran bahwa diterangkan juga A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Iyyadalaqal mutalaqqiyani anil yamini wa anis shimali qa'idu. Di situ jelas Bapak Ibu ya. Ingatlah ketika dua malaikat, ini di surat, kalau nggak salah maaf ya, ini surat Qaf ayat 17. Kalau yang tadi adalah di Al-Quran surat Qaf ayat 16.
belas. Nanti bolehlah dilihat biar kita pemahamannya lebih mantap, lebih mengerti. Disitulah letaknya. Akhirnya ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatan kita semua. Yang satu duduk di sebelah kanan, ya sini ya istilah bahasa ada sebelah kanan, dan yang lain duduk di sebelah kiri. Jadi keduanya ini selalu mengawasi dan mencatat muamalah kita, ikhlas dan tidaknya diri kita, baik dan buruknya diri kita melakukan suatu muamalah secara zahir dan batin tidak bisa terlepas dari catatan malaikat. Kalau kita percaya kepada Allah, percaya dengan hari akhir, kita pasti merevisi, merehabilitasi di dalam kehidupan kita agar kita menuju kepada petunjuk-petunjuk Allah dalam ridho Allah. Di sini Bapak Ibu akhirnya jadi kalau umpamanya kita masih berpikir ya, jadi masihkah kita berpikir dalam suatu hal bahwa kita bisa menipu Allah Subhanahu wa taala? Saya rasa tidak bisa. Karena Allah dekat kepada diri kita. Tidak bisa kita menipu Allah karena Allah selalu melihat di dalam gerak-gerik kita, muamalah kita, dan selalu mendengar apa yang menjadi ucapan kita. Disinilah kita tidak bisa dengan leluasa dalam muamalah ini. Kalau kita hanya dua, kalau tidak mengikuti petunjuk Allah, ya pasti kita mengikuti petunjuknya syaitan. Ini pasti ini, ya. Makanya di situ letaknya bahwa kita bisa atau masihkah, ya mungkin ya di dalam tadi apa bisa menipu Allah? Tidak mungkin, ya. Dengan segala tingkah laku kita, atau masihkah kita berharap untuk lolos dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala? Ini saya rasa sangatlah sulit. Jadi kita selalu diawasi. Satu, Allah secara langsung kepada hambanya. Yang kedua adalah malaikat sebagai pencatat dari baik buruknya perilaku kita, ikhlas tidaknya kita beribadah kepada Allah. Ini selalu dicatat. Nah, kalau kita memang benar-benar mengimani dengan adanya Allah sebagai Rabb kita atau sebagai Tuhan kita, dan kita percaya adanya hari akhir nanti. Kalau saat ini kita hidup ya Bu, Bapak, di dalam dunia ini, mungkin kalau kita menyadari bagaimana di dalam dulu kita masih hidup di dalam rahim orang tua, siapa yang memberi makan? Yang memberi rezeki? Allah. Setelah kita dilahirkan di dunia masih diurus oleh Allah. Berarti ada kehidupan. Dulu awalnya kehidupan di zaman Lauh Mahfuz, yaitu zaman penyaksian, zaman alam arwah. Baru masuk di dalam penciptaan, kita dimasukkan menjadi di alam rahim orang tua kita, ibu kita. Setelah kita lanjutkan lagi kepada alam dunia. Berarti kalau kita umpama udah mencapai transit di dunia ini hanya sifatnya sementara, berarti nanti ada kehidupan di kemudian hari, yaitu alam akhirat.
Nah ini kita tanamkan kalau kita memang percaya. Kalau tidak percaya, ya itu urusan lain. Karena apa? Tidak bisa orang lain memikul akan dosa orang lain. Ya, kesalahan-kesalahan orang lain, umpama bapak, ibu ya yang hadir ini, saya salah. Terus saya berurusan, umpama saya berurusan dengan salah satu di sama orang lah. Terus bapak dan ibu saya suruh menanggung kesalahan saya, mau enggak? Pasti kan enggak mau toh. Disinilah letaknya. Makanya tidak ada satu orang pun nanti yang terlepas di dalam pengadilan Allah. Maka kita inilah perlunya kita selalu berbagi di dalam ilmu-ilmu Allah agar kita kembali menuju kepada jalan-jalan Allah yang mana telah banyak disampaikan oleh saudara-saudara kita di dalam pengkajian-pengkajian secara khususia atau secara umum. Ini banyak sekali. Tinggal kita mau enggak untuk menjalani salah satu sunnah Rasul yang diperintahkan bahwa kita mencari suatu ilmu adalah wajib fardu ain. Di sini Bapak Ibu ya. Jadi nilai tingginya ilmu itu di situ. Tapi ilmu ini adalah mutlak milik Allah. Hanya kita diperkenalkan. Walaupun itu sedikit, tapi sangat berarti bagi kita untuk menerjemahkan pengertian, pemahaman, pengetahuan dan suatu pengalaman di dalam kinerja hidup ini. Barulah kita benar-benar bisa mengakui qaulu rabbuna Allah, bahwa Allah adalah Rabb kita, adalah Tuhan kita yang patut kita ibadahi. Dengan disitulah Bapak Ibu perlunya kita mawas diri, walaupun sekecil apapun perbuatan kita ini, baik buruknya suatu tingkah laku atau dalam ketaatan maupun dalam kemaksiatan, semua akan dicatat dan dipertanyakan kelak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin tanya, memangkah ditanyakan bahkan? Ya kita lihat aja, ya kita lihat nanti, karena sudah diperjelaskan oleh Allah di dalam surat Yasin di ayat 65. Itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau di dalam suatu semua yang ada ini akan menjadi saksi, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana yang dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah, pada hari ini, kalau nanti ibaratnya kita sudah kembali kepada hadirat Allah, pada hari ini kami tutup mulut kalian semua. Tangan kalian akan berkata, loh ini Bu, Bapak ya. Makanya ayat ini yang sangat kita harus kaji, kita renungi itu. Benar-benar nanti mulut kita tertutup yang biasa ini untuk kita berbicara, tapi di saat pengadilan Allah tidak bisa berbicara, tapi tangan kita yang bisa berkata. Di situ Bapak Ibu, makanya kita harus benar-benar secara muamalah ini dengan
melakukan hal-hal yang mana bisa menuntun diri kita secara lahir dan batin di dalam petunjuk-petunjuk Allah, di dalam perintah Allah, di dalam ridho Allah. Jadi pada hari itu atau hari ini, kata Allah, kami tutup mulut kalian dan tangan kalian akan berkata kepada kami, kata Allah, dan kaki kalian akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu kalian kerjakan atau kita lakukan. Di sini Bapak Ibu, makanya di situ lah, ayo kita sama-sama berbagi, kita selalu ingat dan mengingatkan agar kita semuslim, kita adalah saudara. Kita tanamkan kajian diri kita untuk berbuat lebih baik dan lebih baik di dalam segala apa, dalam wujud bentuk tubuh yang basaria ini nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu, kita bukannya orang yang selalu suci, tidak, juga mengalami suatu kadangkala terjadi kesalahan. Tapi kalau kita cepat kembali beristighfar kepada Allah, kembali bersujud kepada Allah, mau minta ampunan kepada Allah, mau minta petunjuk kepada Allah, insya Allah bagi hamba Allah yang mau mendekatkan diri kepada Allah, Allah pun sudah mengatakan, aku sangat dekat dengan kamu. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya, bagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila mana ini memang benar adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bila ini ada suatu kekhilapan, kesalahan, itu menunjukkan fakirnya diri Bageng dan masih dhaifnya nafsu-nafsu yang kotor daripada diri Bageng sendiri. Maka kami hanya bisa mengaturkan beribu kata mohon maaf kepada Bapak Ibu yang sama ada juga saudaraku yang di luar sana yang seiman dan semuslim. Demikian yang bisa kami paparkan saat ini, mudah-mudahan menjadikan tambahan pengetahuan, pengalaman dan wawasan ilmu yang bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki padepokan budaya luhur